بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sahabat sekalian dirahmati Allah, kita sudah sampai pada hari ke-16, materi ke-16, materi kedua pengembangan diri, manajemen waktu. Tentang masalah waktu inilah kita harus sampai pada sebuah sosok karakter seorang muslim yang harisun ala waktihi, seorang muslim yang pandai menjaga waktu, memanage waktunya. Ada pepatah, al-wajibat aktsaru minal awqat. Tugas-tugas yang ada di depan kita jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Karena itu kita harus menjadi harisun ala waktu, menjadi seorang penjaga, memanage waktu yang kita miliki. Baiklah, sebelum berbicara langsung tentang waktu ketika khutbah, kita sampaikan dulu beberapa hal. Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faraghu." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Islam berbicara tentang waktu yang juga menjadi bagian dari sebutan-sebutan lebih kecil dari penggalan waktu pagi, siang, atau sore. Misalnya istilah tarafayn nahar, sulafa minal lail, liduluki syams, wasaqil lail, fajr an-nujum, syahr, dan sebagainya. Dan ada pula waktu yang dikaitkan dengan nama-nama sholat yang menunjukkan kesigapan kita dalam beribadah di waktu-waktu tersebut, semacam ad-duha, al-ashr, subuh, dan sebagainya. Banyak sekali tercantum istilah-istilah waktu dalam Al-Quran, istilah tahun seperti di surah At-Taubah, surah Yunus, surah Al-Hajj. Kemudian ada istilah bulan, contohnya di surah Al-Baqarah ayat 185, atau istilah yaum, hari, di dalam surah Asy-Sajdah. Pepatah Arab mengatakan al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Al-waqtu anfasun la ta'udu. Waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Begitu lewat, tidak bisa mengulangi lagi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengutip, kita kutip, wa nafsuka in ashghalatha bil haqqi wa illastaghalat bil batili. Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Itu pilihan.
Karena itu kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Menjaga waktu kita sebaik-baiknya. Di dalam surah Al-Ashr Allah sampaikan, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, menasehati supaya mentaati dalam kebenaran, dan menasehati supaya menetapi dalam kesabaran. Ini adalah menjadi kunci kesuksesan kita di dalam hidup ini, dalam melewati waktu-waktu yang kita miliki. Lalu bagaimana dengan manajemen waktu ketika khutbah, ketika kultum? Yang seringkali panitia selalu mengingatkan, misalnya dalam khutbah Jumat, mengingatkan waktu 20 menit. Di masa pandemi ini disampaikan waktu 15 menit saja. Atau ketika kultum waktu Ramadan, tarawih, disampaikan waktu 15 menit saja. Bagaimana agar kita bisa memanage waktu itu sehingga tidak kelamaan dan tidak terlalu cepat? Bagi para pemula mungkin waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama, sehingga ketika disediakan waktu yang lama terasa begitu membosankan. Tetapi lama-kelamaan akan bisa merasakan betapa waktu cepat itu sulit sekali untuk menyelesaikan materi dengan sempurna. Ini harus kita manage. Di antaranya adalah siapkan materi yang lebih panjang dari waktu yang tersedia. Sehingga ketika kemudian tidak cukup waktunya, paling tidak sudah ada yang kita sampaikan. Kalau ternyata tidak selesai dan waktu habis, maka diringkas. Karena itulah pentingnya kita menyiapkan poin-poin materi penting. Namun dengan catatan tetap fokus pada pesan penting, jangan sampai dengan waktu habis kemudian diringkas tetapi tidak sampai pada pesan penting yang akan kita sampaikan. Selain itu, kita perlu pastikan sudah siap penanda waktu. Mungkin jam tangan, mungkin handphone, mungkin kalau sudah dilihat ada jam dinding, atau tanda-tanda waktu yang lain, atau minta diingatkan oleh hadirin. Harus disiapkan dari awal. Bagaimana agar kita bisa memanage, memastikan jatah waktu yang diberikan kepada kita berapa lama? Sehingga jangan sampai kemudian kita mengira-ngira sendiri sementara audiens atau panitia atau jamaah menginginkan waktu yang tidak terlalu lama. Atau mungkin ada sebagian yang dikasih waktu yang amat panjang. Kalau ternyata waktu habis dan ternyata kita ingin menambahkan kalimat-kalimat penting, maka sebaiknya minta izin untuk minta waktu tambahan sebentar. Dan setelah diizinkan, maka kemudian sampaikan terima kasih dan ketika ditutup, sampaikan mohon maafnya. Itulah kira-kira tentang waktu ketika kita berkhutbah atau ketika khutbah atau ketika kita berceramah. Demikian, semoga bermanfaat, dan yang paling penting adalah seorang khatib sejati, seorang dai sejati adalah bagaimana ia bisa memanage waktunya dalam keseharian, bukan hanya memanage waktu ketika berkhutbah saja. Alaikum wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.